Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada hari ini kita akan mengadakan pelatihan yang diadakan oleh mahasiswa KKN dari kampus Unisma. Pelatihan Incredible Mom ya. Insya Allah sebagai narasumber hari ini adalah Nabila Munifah. Kita ketahui ya ibu-ibu, kita ini sebagai ibu adalah sosok utama yang memegang peranan yang sangat sini. Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya. Ya. Ini sebagai ibu memiliki banyak peranan ya, dan tentunya mampu melakukan banyak hal. Makanya kita ini seorang ibu itu sering disebut dengan superwoman. Kenapa dikatakan superwoman? Karena kita banyak perannya yang kita lakukan gitu. Contohnya saja sekarang ya. Tentu ibu-ibu di rumah bukan seorang guru di sekolah, akan tetapi karena keadaan peran ibu sekarang bertambah. Bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, akan tetapi peran ibu sekarang sudah menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Nah, hal ini tentu saja membutuhkan skill ya yang mungkin harus selalu kita tingkatkan. Nah, salah satu untuk meningkatkan skill ini yaitu dengan adanya pelatihan. Kita bersyukur kepada mahasiswa KKN ini yang mau memberikan namanya Mama enggak sebagai orang tua untuk menambah wawasan kita dalam membimbing anak-anak. Baiklah, langsung saja ya. Yang membawa materi kali ini adalah Nabila Munifah. Nabila Munifah ini mahasiswa KKN dari Unisma. Kakak Nabila ini lahiran dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan sana, lahir 21 tahun yang lalu, dan sekarang sedang melakukan KKN di FPN Karangasih 07. Jadi pelatihan ini 2 hari ini dan besok. Ya, mudah-mudahan besok ibu-ibu masih bisa berkumpul kembali. Baiklah, kepada Nabila Munifah, Bu Guru persilahkan untuk mengisi kegiatan hari ini. Sebelumnya difoto dulu ya, Kakak Nabila. Jihan. Yang difoto dulu ya ibu-ibu. Buku bekas ya, foto dulu ya ibu-ibu sebagai dokumentasi. Ya, sekarang Nabila silakan. Suara Kakak Nabila sudah kedengar? Sudah terdengar belum? Sudah. Gambarnya nggak ada ya? Kedengaran kan ya suara aku? Nah, sudah. Silakan Kakak. Baik. Saya mulai ya. Hah? Apa udah kelihatan?
kelihatan slide-nya? Sudah. Sudah. Anakku istimewa, memahami kondisi anak dan temukan bakatnya. Jadi kali ini Kakak Nabila ini pengen nge-share ke ibu atau bapak selaku orang tua di rumah untuk mengadakan suatu pelatihan Incredible Mom. Apa sih pelatihan Incredible Mom ini? Pelatihan Incredible Mom ini termasuk pelatihan psikologi. Jadi sebelumnya saya pengen memperkenalkan diri ya sebelum melakukan presentasi. Sebentar, saya mau meng-ACC dulu teman-teman kita yang masih ingin berjoin. Oke. Perkenalkan nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Munifah. Saya mahasiswa psikologi semester 6 yang sedang melaksanakan KKN yang akan memberikan pelatihan psikologi seperti contohnya pelatihan Incredible yang nantinya akan saya bahas. Tema yang kali ini saya akan mengangkat anakku istimewa, memahami kondisi anak dan temukan bakatnya. Oke. Benar ini. Oke. Pentingnya memahami kondisi perkembangan pada anak. Kita ketahui bahwa terkadang orang tua itu kurang mengenal bakat dan minatnya anak. Banyak orang tua yang berpikir bahwa nilai akademik itu nilai akademik itu menjadi sebuah patokan. Jadi kalau misalnya nilai akademiknya buruk, pasti anak ini bodoh. Padahal belum tentu ya. Oke. Di luar sana ternyata masih banyak potensi-potensi anak yang bisa digali lebih jauh lagi. Orang tua ini terkesan menuntut agar si anak ini melakukan A, B, dan C. Misalnya, kamu ini harus sudah bisa menulis karena kamu itu sudah besar. Kamu masa sudah SD tidak bisa membaca dan menulis. Nah, terkadang tuntutan-tuntutan seperti inilah yang tidak berimbang tanpa memikirkan solusinya. Kadang membuat orang tua itu lupa bahwa ada kondisi mental dan kemampuan kecerdasan yang harus diperhatikan. Bagaimana pembelajaran yang efektif yang dilakukan ternyata bukan hanya peran dari seorang guru, tapi peran dari orang tua nih selama di rumah, apalagi mengingat kondisi COVID yang mengharuskan anak-anak belajar di rumah. Jadi orang tua itu memang sangat berperan penting saat ini dalam proses pembelajaran siswa. Dalam hal ini harus mampu mengenali buah hatinya sendiri tentang kekurangan atau kendala ataupun kelebihan yang dimiliki si anak demi tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi sangat penting ya dalam memahami kondisi perkembangan anak ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada 3 konsep berikut dalam memahami kondisi anak. Ada 3 poin nih yang saya ambil. Pertama, percaya pada daya pertumbuhan. Maksudnya dalam percaya pada daya pertumbuhan ini, di mana dalam diri anak terdapat potensi untuk tumbuh dan berkembang secara alami yang saat ini sedang berproses menurut caranya sendiri. Kemudian yang kedua, percaya pada waktu. Perkembangan setiap anak itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi perlu adanya pemakluman pada orang tua. Tapi kalau misalnya terlalu lambat juga atau terlalu cepat juga, itu perlu dipertanyakan. Jadi memang harus dibutuhkan intervensi yang observasi lebih lanjut lagi terhadap anak tersebut. Oke. Ketiga, percaya pada bakat. Tuhan itu kita tuh harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan keistimewaan pada setiap anak. Percaya pada setiap anak itu memiliki sebuah ciri khas dan keunikannya masing-masing. Jadi nggak usah deh kayak ngebanding-bandingin anak satu dengan anak yang lain. Percaya aja bahwa anaknya ibu bapak sekalian ini memiliki potensinya masing-masing. Entah potensinya di bidang apapun, seni, kemudian bahasa atau segala macam. Tidak berkaitan dengan akademik. Oke.
kita bahas ABK. Apa sih itu ABK? ABK itu anak berkebutuhan khusus. Adalah anak yang menunjukkan karakter fisik, intelektual, dan emosional yang lebih tinggi atau lebih rendah dari anak sebayanya. Sehingga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi anak ABK ini yang di luar dari tingkat intelijensinya anak pada umumnya. Kadang anak ABK itu ada yang pinter-pinter banget, ada yang kurang-kurang banget seperti itu. Perlu dijelaskan ya. Kemudian faktor-faktor ABK apa aja sih? Berdasarkan faktor tersebut, sebagian besar itu 70,21% anak berkebutuhan khusus disebabkan oleh bawaan lahir. Kemudian karena penyakit 15,70% karena penyakit dan 10,88% dari kecelakaan atau bencana alam. Nah, dari faktor-faktor ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu pertama, prakelahiran. Apa sih prakelahiran itu? Sebelum dilahirkan anaknya ya, sebelum melahirkan. Jadi biasanya itu dipengaruhi dengan faktor genetika kayak kelainan kromosom, perpindahan kromosom dan sebagainya macamnya. Kemudian adanya infeksi kehamilan, ini termasuk dari faktor prakelahiran. Kemudian usia ibu hamil dan pengguguran dan lahir prematur juga. Nah, yang poin kedua, selama proses kelahiran itu apa sih? Selama proses kelahiran ini dipengaruhi dari proses kelahiran yang lama atau yang disebut juga dengan anoksia. Kemudian kekurangan oksigen selama proses kelahiran pada anak, kelahiran dengan alat bantu dan kehamilan yang terlalu lama melebihi dari 40 minggu. Nah, poin yang ketiga ini faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi setelah proses kelahiran. Kayak biasanya dipengaruhi dari faktor luar ya, kayak penyakit infeksi bakteri dan virus, kemudian kekurangan gizi yang tidak mencukupi. Jadi orang tua itu harus menyediakan nutrisi yang cukup buat anaknya ya. Kemudian kecelakaan dan keracunan. Selanjutnya, oke. Nah, jenis-jenis ABK yang paling banyak ditemui. Sebenarnya jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu sangat banyak sekali ya. Dari tingkatannya dari anak yang paling dari kategori yang paling parah hingga paling ringan itu ada. Namun kali ini jenis-jenis ABK yang saya akan jelaskan adalah yang paling sering ditemui di sekolah atau di pendidikan kelas ya. Karena jenis ABK yang paling parah kayak misalnya autis, ADHD, terus apalagi sindrom Down dan sebagainya macamnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang paling banyak ditemui yang termasuk kategorinya masih agak ringan ya. Oke, yang pertama anak gifted. Apa sih anak gifted? Anak gifted itu anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa yang memiliki skor intelijensi IQ di atas 135. Jadi anak gifted ini anak yang sangat pintar banget ya, IQ-nya itu di atas 135. Nah, saking pinternya nih, dia itu kadang kalau pelajarannya itu kalau misalnya anak biasa dalam kelasnya itu baru memahami bab 1 gitu. Tapi dia itu bisa memahami bab 2 atau bab 3 dan seterusnya. Nah, anak gifted itu kadang disebut terlihat seperti malas di kelas karena kemampuan kompetensinya di luar kemampuan dia. Jadi dibutuhkanlah penanganan yang lebih lanjut. Saya misalnya pemberian tugas gurunya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan orang tua? Pertama, jangan membeda-bedakan anak yang lain dengan anak cerdas dan berbakat istimewa dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Oke. Jangan memberikan tugas yang bukan karena pemberian tugasnya itu berbeda, misalnya dia tugasnya itu udah misalnya bab 2 atau bab 3, sedangkan anak-anak lain itu bab 1. Nah, itu jangan dibeda-bedakan.
perhatiannya ya, dalam bentuk perhatiannya. Kalau misalnya mentang-mentang dia anak gifted ini pinter, saking pinternya itu dia nggak perlu dibimbing lagi, itu nggak boleh. Itu tetap harus kan pengarahan lagi lebih lanjut karena dia butuh perhatian. Anak juga butuh perhatian. Kemudian yang kedua, poin kedua itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mempelajari hal-hal baru, seperti mengembangkan potensi yang diminati dan ide-ide yang digagasnya. Jadi kadang itu anak gifted ini dia itu pintar, dia itu memiliki pemikiran yang sangat luas, yang lebih dewasa dari anak usianya, umur usianya, jadi membuat dia lebih open-minded. Nah, kadang open-mindednya anak-anak itu suka ditutup oleh orang-orang yang bilang, orang dewasa yang bilang, kamu tuh cuma anak-anak, jadi kamu nggak usah ikut campur urusan dewasa. Itu nggak boleh ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak bagaimana untuk dia mengutarakan pendapatnya, bagaimana mereka mengutarakan ide-idenya, karena ide-idenya itu kadang kalau misalnya kita terima, dia juga merasa, wah ide aku bagus nih gini-gini, jadi kan dia mampu berkembang juga kan gitu. Kemudian memberi kesempatan anak untuk bermain bersama teman sebayanya guna meningkatkan kemampuan sosial dan emosinya. Jadi kadang-kadang anak gifted ini merasa pemikirannya berbeda, itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dia itu kadang-kadang lebih cenderung untuk menyingkirkan diri gitu karena dia lebih dewasa, padahal sebagai orang tua memberikan kesempatan saja kepada anak bahwa kamu juga anak-anak, meskipun pemikiran kamu itu dewasa, lebih dewasa dari anak-anak lainnya, tapi kamu juga memiliki kesempatan untuk bermain dengan mereka. Oke. Sebelum itu aku izin break dulu karena ada beberapa yang menunggu di waiting room sebentar. Kan banyak aja. Aku sebentar. Iya, Kakak. Oke, kita lanjut ya. Poin yang kedua, kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar? Ini paling banyak ditemuin ya, yang menjadi suatu kendala bagi orang tua. Adanya suatu kesenjangan antara intelijensi dengan prestasi akademik yang harusnya dicapai. Jadi kesulitan yang belajar itu dapat diartikan sebagai suatu proses kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajarnya. Hambatan-hambatan ini tuh mungkin disadari dan mungkin juga nggak disadari sama orang tua. Jadi hambatan-hambatan ini dapat bersifat sosiologis, psikologis maupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Anak yang berkesulitan belajar ini secara spesifik dibagi menjadi 3 ya. Ada namanya disleksia. Disleksia itu kesulitan belajar dalam membaca. Kemudian disgrafia, yaitu kesulitan belajar menulis. Kemudian diskalkulia, yaitu kesulitan belajar siswa dalam berhitung. Maka kita suka dengar kan ada lomba calistung gitu. Nah, ini tuh untuk mengetahui bagaimana kompetensi kemampuan siswa dengan adanya lomba calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Itu menjadi faktor dari si anak belajar atau tidak. Karena ketiga poin itu adalah dasar dari proses pembelajaran. Gimana sih ciri-ciri tingkah lakunya? Tingkah laku anak-anak yang kesulitan belajar ini, yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah, di mana di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, hasil ini dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukannya. Jadi meskipun dia belajar, dia tetap aja dapat nilainya nggak bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga itu lambat dalam melakukan tugas kegiatan. Jadi selalu dientar-entar nih, dia tuh jarang banget ngerjain tugas gitu ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh, nggak acuh, dan kadang-kadang nggak peduli gitu sama pelajaran. Kemudian yang kelima, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung,
mudah tersinggung, sensitif, mudah marah, dan sebagai macamnya. Dan tidak menunjukkan rasa penyesalan ketika dia mendapatkan nilai ketika mendapatkan nilai jelek. Jadi dia nggak sedih gitu, dia nggak nyesel kalau dia dapat nilai jelek. Kemudian gimana sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, membantu anak membuat strategi belajar dan membuat program cara pembelajaran di rumah. Gimana nih sebagai orang tua di rumah itu sangat penting sekali ya strategi belajarnya itu. Akankah seperti misalnya pagi-pagi kamu harus ini ngerjain PR dari jam segini atau nanti baru sisanya sore-sorenya kamu boleh main. Itu strategi belajar yang baik juga kan, seperti itu contohnya ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua, orang tua atau keluarga harus selalu mendampingi dan membimbing anak dalam belajar di rumah. Jadi anak ketika proses belajar anak sama di rumah itu, orang tua senantiasa memberikan pendampingan dan membimbing ya. Ya, seperti yang kita tahu, mendampingi atau membimbing itu berbeda dengan membantu. Kalau membantu itu, misalnya nih, kalau anak ada PR, ada tugas, orang tua senantiasa tidak boleh untuk membantu anaknya. Cukup untuk membimbing dan mendampingi saja. Kayak misalnya ada tugas, kita ambil contoh kecilnya saja ya. Kayak misalnya tugas menulis. Jadi guru itu menyuruh anak untuk menulis. Misalnya kamu tolong kalian tulis ya. Misalnya bab segini. Anaknya itu misalnya dia nggak bisa nulis, tapi orang tuanya itu ngebantu, ya udah sini aja biar cepet, biar mama aja yang nulisin. Itu nggak boleh ya, justru itu malah menghambat pertumbuhan kembangnya si anak. Jadi biarkan aja anak berusaha untuk menulis. Ayo gimana, jadi orang tua itu berperan untuk membimbing anaknya buat menulis. Kayak misalnya dia nggak bisa nulis huruf D, malah dia ditulisnya huruf D. Sebagai orang tua bukan untuk ngebantu dia nulisin huruf B ya, tapi bagaimana mengasih tahu huruf D seperti gimana, hurufnya di depan atau di belakang, seperti itu. Itu namanya membimbing dan mendampingi ya dengan baik sebagai peran orang tua. Kemudian memberikan alat bantu dan peraga. Kadang ya kalau misalnya siswa itu lebih suka sama praktek, lebih suka belajar secara objektif, dilihat langsung objeknya, tidak dengan teori. Oke. Nah, memberikan alat peraga ini sangat dibutuhkan sekali dalam pemahaman para siswa ya. Jadi kalau misalnya siswa yang nggak bisa sulit dalam belajarnya, bisa dibantu dengan alat peraga, dengan media-media yang diberikan. Misalnya nih medianya itu bisa menyangkut dua hal. Ada yang alami dan ada yang tidak alami. Kalau media yang tidak alami itu yang kita buat sendiri, kayak misalnya papan kata, kemudian kantong bilangan, seperti itu. Kalau misal cara alami itu yang biasanya kita temuin di area sekitar rumah, area sekitar lingkungan kita. Misalnya bentuknya persegi panjang itu seperti apa sih bentuk persegi panjang? Coba kamu cari di lingkungan sekitar kamu. Nah, misalnya nanti si anak nyebutin, ini loh kaca bentuknya persegi panjang, jendela rumahku juga bentuknya persegi panjang. Itu kan bisa ditemukan di lingkungannya sendiri kan, sebagai media pembelajaran itu bisa juga. Kemudian mendampingi anak ketika belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, yang tadi yang sudah saya bahas bahwa mendampingi sama membantu itu beda ya. Kalau mendampingi itu kita senantiasa memberikan tuntunan kepada si anak agar si anak ini mampu bekerja secara maksimal. Kalau membantu itu kita ya anaknya itu nggak usaha gitu, anaknya nggak ada kerja kerasnya lah. Kemudian poin yang kelima, memberikan reward dan punishment. Ini sangat penting banget ya. Apa tuh reward, apa itu punishment? Reward itu adalah pemberian hadiah dan punishment itu adalah pemberian hukuman. Jadi misalnya gini, pada anak sedang belajar, misalnya mama janji bakal memberikan kamu akan membelikan kamu es krim kalau kamu mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Kemudian tapi ada syaratnya juga, kalau kamu mendapatkan nilai yang jelek atau yang tidak bagus, tapi mama nggak bakal ngizinin kamu untuk makan es krim. Itu namanya reward dan punishment. Jadi ada hadiah dan ada hukuman. Nah, hal ini bisa mampu memacu motivasi
belajarnya juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, tunagrahita. Apa sih tunagrahita? Anak yang memiliki fungsi intelijensi umum di bawah rata-rata. Skor IQ-nya kurang dari 70. Jadi kalau tadi yang kakak Nabila bahas itu kan ada anak gifted ya yang pinter banget yang di atas 135 IQ-nya. Nah, kalau anak tunagrahita ini anaknya skor IQ-nya itu kurang dari 70. Jadi anak ini tuh ciri-cirinya itu di mana ya? Karena seorang anak itu memasuki sekolah atau hanya setelah anak sekolah itu memasuki usia, dapat dilihatnya dari situ. Untuk ciri-cirinya itu kayak misalnya bicaranya lebih lambat, pelajarannya lambat, untuk kemampuan sendiri dalam kegiatan lainnya. Kemudian sulit untuk mengingat hal-hal yang sederhana, tidak bisa mampu mengendalikan emosi, kemudian tidak memiliki keterampilan dalam masalah perilaku, dan mereka itu cenderung kayak emosional. Jadi mudah marah-marah gitu. Nah, anak tunagrahita ini perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya semakin parah, akan mempengaruhi kesehatan mental si anak secara fungsional. Jadi misalnya ada kejang-kejang, terus gangguan motorik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan sebagainya macamnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Pertama, mengajarkan sesuatu secara bertahap dan berulang-ulang. Jadi anaknya dilakukan proses metode belajarnya itu diulang-ulang. Misalnya anaknya nggak bisa baca nih, pasti dia nggak bisa membedakan huruf B dan D. Nah, misalnya Budi itu dia nggak bisa, itu diulang-ulang sampai dia lancar bisa membedakan antara B sama D. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, perlu diingat bahwa kebutuhan biologis anak itu sama dengan anak lainnya. Hanya saja mereka tidak mengerti bagaimana cara mengatasi rasa timbulnya dan apa yang harus mereka lakukan untuk itu orang tua harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai berperilaku yang baik. Jadi anak yang tunagrahita ini cenderung nggak bisa mengekspresikan ekspresinya emosionalnya. Jadi perlu dibimbing. Jadi misalnya dengan sikap sebagai orang tua kayak kalau misalnya kamu perasaan senang bagaimana, kalau ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kamu, kamu harus mengungkapkan ekspresi seperti apa, berterima kasih kah atau bagaimana. Itu makanya peran orang tua di sini sangat penting sekali sebagai role model si anak selama di rumah, karena emang pendidikan pertama yang dilakukan oleh anak itu ya di rumah gitu ya, dilakukan oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, lamban belajar. Jadi dalam apa sih itu anak lamban belajar atau slow learner? Adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Berarti anak lamban belajar ini versi tunagrahita yang belum parah banget ya. Nah, dalam beberapa hal ini di mana mengalami hambatan atau keterlambatan dalam berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tunagrahita. Dibutuhkan anak yang lambat belajar ini dibutuhkan bimbingan yang sabar oleh orang tua, di mana mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas akademiknya maupun non akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Nah, ciri-ciri anak lamban belajar itu gimana sih? Nah, ciri-ciri itu pertama, siswa lamban dalam belajarnya. Semuanya serba lamban ya, dari dia belajar, kemudian derajat aktivitas dia sama di kelas juga kurang, kemudian kurang yang mampu menyimpan huruf dan kata dan ingat ya, dalam waktu yang lama, kemudian kurang mampu membedakan huruf, angka dan suara, tidak suka menulis, tidak suka mengikuti penjelasan yang bersifat ganda, tingkah laku yang berubah-ubah, pokoknya semuanya serba kurang deh, seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang harus dilakukan oleh orang tua yang pertama, memahami karakteristik anak sebelum menerapkan suatu metode dalam mengatasi anak yang lambat ini dalam memahami pelajaran. Terlebih dahulu orang tua atau guru harus tahu bagaimana karakter anak tersebut. Misalkan, apakah anak tersebut nakal atau malas, hiperaktif atau pendiam, penyendiri ataupun sebagainya macamnya. Kemudian, yang poin kedua,
menerapkan metode yang tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Setelah mengetahui karakter anak, karakteristik anak yang tadi, langkah selanjutnya itu kita memilih metode pembelajaran yang bisa mengatasi masalah anak tersebut yang lambat tersebut untuk memahami pelajaran. Metode tersebut cukup diterapkan pada anak yang terkait. Jadi pada anaknya saja ya, jangan sama semua anak. Kemudian memberikan tugas tambahan, yaitu dengan cara yang bisa guru atau orang tua lakukan dalam peningkatan pemahaman siswa yang lambat dalam memahami pelajaran. Tugas tambahan tersebut bisa berupa PR dalam bentuk teks atau tugas pembaca dan lain-lain. Kalau di rumah biasanya kalau orang tua suruh coba kamu baca, kayak belajar mandiri gitu di rumah ya. Jadi orang tua harus senantiasa berpartisipan dalam proses pembelajaran anak. Kemudian memotivasi anak untuk belajar. Motivasi adalah salah satu instrumen yang bisa membangkitkan motivasi belajar seorang anak. Dengan motivasi belajar ini, motivasi belajar yang tinggi, anak yang dulunya kurang pintar bisa menjadi lebih cerdas dalam pelajarannya. Jadi dengan pemberian dorongan dan motivasi itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran ya. Kemudian ada hindarkan hukuman atau perkataan yang bisa lebih membuat anak tersebut semakin rendah diri. Jadi hal yang terasa tidak adil adalah ketika anak yang mendapatkan nilai yang lebih baik dengan sikap orang tua yang biasa-biasa saja. Namun ketika seorang anak mendapatkan nilai jelek, maka suka diberi hukuman atau diberi pelajaran seperti itu. Kemudian mendapatkan kata-kata yang justru semakin membuat mentalnya down. Jadi kalau misalnya yang seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa kalau misalnya ada anak yang memberikan anak yang mendapatkan nilai jelek, jangan dimarahin, karena justru kalau dimarahin anaknya yang kalau misalnya ada siswa yang mendapatkan nilai jelek itu dimarahin sama orang tuanya, kenapa sih kamu dapat nilainya jelek, harusnya kan kamu dapat gini-gini, orang anak lain aja bisa pintar kok, kamu enggak gitu. Kalau seperti itu malah membuat anak menjadi down mentalnya, jadi dia semakin ciut, dia semakin takut mengungkapkan untuk berkembang lagi. Kayak misalnya maka dari itu dibutuhkan motivasi. Kayak misalnya kalau misalnya anak mendapatkan nilai jelek, jangan dimarahin, justru diberi motivasi. Gak apa-apa ya kalau sekarang kamu dapat nilai jelek, besok kamu pasti dapat nilai bagus. Itu motivasi yang bagus kan, yang bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian mendidik dengan hati. Jika sampai saat ini anak-anak sekalian itu diajar dengan berbagai cara dan metode masih kurang berhasil, cenderung berjalan di tempat, maka jangan langsung menyalahkan anak. Namun sebagai orang tua maupun guru sebaiknya terlebih dahulu untuk melakukan introspeksi diri. Apakah selama pembelajaran sama saya mengajarkan nih, orang tua harus introspeksi. Apakah selama mengajar saya mendidik anak ini sudah benar atau belum, sudah baik atau belum, seperti itu. Jadi jangan senantiasa kita untuk nyalahin anak terus-terusan. Jadi kita juga sebagai orang tua harus mengintrospeksi diri. Bagaimana nih, apakah metodenya sudah benar, apakah reaksi saya sudah benar terhadap anak dan penanganannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tunalaras. Apa sih gangguan tunalaras ini? Gangguan ini yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah gangguan atau kelainan tingkah laku seorang anak karena kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Terkadang di kalangan masyarakat itu lebih mengenal sebagai anak yang nakal. Kenapa? Karena ciri-ciri anak tunalaras ini dia ini mengalami gangguan perilaku seperti kayak mudah berkelahi, suka memukul dan menyerang, kemudian pemarah, pembangkang, suka merusak, ribut, pengacau dan ceroboh. Kemudian suka bersikap kurang ajar, tidak sopan dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, mengalami kecemasan dan penyendiri.
Jadi anak-anak yang memiliki pemikiran tunalaras ini mengalami kecemasan yang lebih sering menyendiri karena dia itu merasa lingkungan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi nggak sesuai. Jadi dia memutuskan untuk tidak bersosialisasi, dia merasa cemas, tidak punya teman, tertekan, dan lebih sensitif ya, dan rendah diri. Kemudian poin ketiga, anak yang kurang dewasa. Jadi anak tunalaras ini seringkali dikatakan kurang dewasa karena memang mereka ini memiliki aspek sosial yang sangat rendah sehingga mereka tidak dapat belajar secara mandiri. Di mana dia kayak melamun, kaku, pasif dalam pembelajaran, kemudian mudah terpengaruh dan mengantuk. Nah, apa sih yang dilakukan oleh orang tua? Orang tua, keluarga harus memberikan contoh tentang sikap, nilai, perilaku yang baik bisa menjadi teladan bagi anaknya. Jadi dalam tunalaras ini anak yang mengalami tunalaras ini diperlukan role model dari orang tuanya dulu ya. Berarti dari sikap orang tua keluarganya dulu nih, bagaimana dia itu harus mampu untuk menjadi orang tua, mencontohkan yang baik bagi anaknya. Jadi jangan seringkali tuh kalau misalnya kepada anak itu berkata kasar, itu nggak boleh sebenarnya. Terus berperilaku kasar itu nggak boleh. Yang kita harus tunjukkan sebagai orang tua di depan anak itu hal yang baik-baik saja, karena suatu saat tingkah laku dari orang tua tersebut akan menjadi panutan, akan menjadi contoh buat mereka di masa yang akan datang ketika mereka dewasa nanti. Jadi ini sangat bahaya. Jadi orang tua harus baik-baik, bersikap baik ya. Oke, selanjutnya benar saya admin dulu ya. Dia ada beberapa yang mau join, jadi saya izinin dulu, saya admin dulu. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oke. Nah, bagaimana dampak psikologis anak berkebutuhan khusus? Jadi, jika melihat beberapa jenis ABK yang tadi sudah saya jelaskan dengan ciri-ciri dan bagaimana sih tindakan orang tua itu yang saya sebutkan tadi muncul, bisa menjadi ancang-ancang bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengenal bagaimana tumbuh kembang anaknya ya. Dan jika udah mengetahui bahwa anaknya itu termasuk ini nih, maka segera melakukan intervensi mandiri atau dilakukan secara profesional yang dilakukan oleh psikologi. Oke. Nah, bagaimana sih dampak psikologi anak berkebutuhan khusus? Dampak tersebut akan mempengaruhi kondisi anak pada psikologis dan psikososialnya yang bisa menimbulkan reaksi emosional berupa perasaan tidak berdaya, kurang percaya diri, minder, frustasi, emosi, terus negatif ini akan semakin tidak menguntungkan jika keluarga dan lingkungan tidak bisa menerima kondisi anak dan selalu memandang anak ini sebelah mata. Untuk menanggulangi dampak tersebut ini, yang tentunya kurang menguntungkan dengan orang tua, perlu menyadari bahwa yang dibutuhkan anak itu bukan sekedar belas kasihan atau bantuan, melainkan mereka itu lebih membutuhkan perhatian yang besar terhadap keberadaan dan potensi yang perlu dikembangkan. Kemudian, kemampuan orang tua yang mampu mengenali setiap kendala yang dialami dan anak agar mampu terintervensi dengan tepat. Jadi, anak itu sebenarnya dibutuhkan perhatian dan perhatian yang lebih besar dari orang tua. Jadi bukan sekedar memfasilitasi saja, tapi butuh kasih sayang, butuh perhatian selama proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang masih ngajarin anaknya itu marah-marah, masih ngajarin anaknya itu yang tidak bagus lah, itu kan akan menimbulkan rasa ketakutan pada anak dalam belajarnya. Jadi kalau misalnya ngajarin anak itu santai-santai aja, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setiap anak dilahirkan dengan potensi anak ya, seperti dilihat
Setiap anak dilahirkan dengan kemampuan yang sudah ada di dalam mereka, di dalam diri mereka, potensi yang dimana ada perlu terus dikembangkan agar dapat berkembang secara optimal. Potensi-potensi ini, potensi-potensi anak di sini saya merangkum menjadi 6 poin. Sebenarnya masih banyak ya potensi yang harus digali sama oleh anak ini. Namun saya menggali secara garis besarnya aja. Pertama, bahasa dan bicara. Jadi anak yang bisa memiliki kemampuan bahasa dan kosakata yang lumayan banyak itu juga menjadi potensi anak. Kemudian yang kedua, dari segi kemandirian, apakah si anak itu mampu menyelesaikan masalah dan tugasnya sendiri dalam problem solvingnya bagaimana. Kemudian sikap dan perilaku si anak, apakah sikap dan perilaku anak ini yang selama ini ditunjukkan di rumah maupun di sekolah itu baik atau tidak. Kemudian kecerdasan, nah ini berkaitan dengan akademik ya, kalau misalnya bagaimana proses pembelajarannya, apakah nilainya baik atau tidak. Kemudian yang kelima itu keterampilan bergerak, ini berkaitan dengan motorik halus dan motorik kasarnya bagaimana, apakah si anak mampu bisa menulis dengan baik atau tidak. Kemudian sosial emosional ini berkaitan dengan emosi, apakah mampu anak ketika berinteraksi mampu mengekspresikan emosinya dengan benar. Apakah ketika dia senang malah jadi marah atau bagaimanapun sebaliknya, itu perlu diperhatikan ya potensi-potensinya. Oke, sebentar. Tugas sebagai orang tua. Nah, tugas seorang tua adalah mengembangkan potensi tersebut dan memberikan ruang gerak agar potensi itu bisa tumbuh dan berkembang. Potensi yang terus dikembangkan dan dilatih ini akan selanjutnya menjadi sebuah bakat. Jadi potensi itu memang perlu dikembangkan ya biar si anak itu bisa memiliki sebuah bakat, menciptakan sebuah bakat. Kemudian contohnya nih, anak yang bisa contoh dari potensi tersebut, misalnya anak ini kelihatan memiliki potensi dalam berbicara dan berbahasa. Jadi senang berbicara, bercerita gitu, memiliki banyak pembendaharaan kata yang bagus, mampu menceritakan berbagai hal dengan detail dan terperinci, merupakan ciri bahwa anak memiliki potensi yang sangat bagus dalam hal berbahasa dan berbicara. Jika orang tua mampu mengarahkan potensi ini dengan baik dan memberikan kesempatan yang cukup pada anak untuk mengembangkan potensi ini, misalnya sering mengikuti public speaking atau lomba-lomba tentang storytelling, kemudian yang dimana potensi-potensi ini akan dikembangkan menjadi suatu bakat yang nantinya buat anak ke depannya. Kemudian karena potensi bakat merupakan suatu karena potensi dan bakat merupakan kesatuan aspek bawaan yang perlu dioptimalkan. Tugas orang tua bukan menanam bakat atau mencetak manusia yang unggul, melainkan untuk membantu anak menemukan potensi tersebut dan memberikan kesempatan anak agar potensi itu bisa tumbuh dan berkembang. Saat anak dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya, anak akan tumbuh dengan perasaan kuat dalam diri dan percaya diri. Jika sudah demikian, dampak psikologis dalam diri anak karena kekhususan tersebut dapat juga dikurangi. Jadi pengembangan potensi itu sangat penting ya, karena dalam proses tumbuh kembang anak agar mengurangi tingkat kekhususan yang dimiliki oleh seorang anak tersebut. Oke. Nih, kemudian bagaimana sih cara untuk menemukan potensi unggul dalam diri anak? Yang pertama, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan anak. Bagaimana yo? Kayak misalnya apa yang paling disukai oleh anak? Harus lebih diobservasi lagi ya sebagai orang tua, apa yang mudah dilakukan oleh anak ini apa? Misalnya dia itu ketika contohnya contoh lainnya itu dia ini senang banget deh bernyanyi, dia tuh kalau misalnya nyanyi itu bagus gitu. Ini kan kayak dia tuh relate banget anak ini ketika bernyanyi gitu. Misalnya, kemudian poin kedua, temukan sesuatu yang paling dinikmati anak. Apa sih yang paling disukai sama anak? Misalnya dia suka main bola, atau dia suka bernyanyi, atau dia suka nonton film atau membaca
cerpen, itu bisa ya. Kemudian yang poin ketiga, temukan sesuatu yang paling sering dibicarakan. Apa sih yang paling dia sering dibicarakan? Misalnya, mama, aku kan suka banget loh sama cerita buku di sini, karena di sini tuh dia lucu banget. Masa ada misalnya bukunya Kancil dan Rubah gitu ya. Ini peran Kancilnya itu cerdik banget, bisa ngelabuin si Rubah. Aku pengen deh kalau bisa memiliki intelijen pinter kayak Kancil ini gitu. Itu kan bisa ya, sesuatu yang paling sering dibicarakan menjadi salah satu faktor dalam pengenalan, dalam membantu menemukan potensi unggul dalam diri anak. Oke. Nah, sehingga ketika sudah menemukan dari ketiga ini, ketika sudah menemukan potensi-potensinya, kita sudah menemukan potensi yang dimiliki anak, kita bisa langsung memfasilitasi dan mendukung serta melatih segala keterampilan tersebut. Yang selanjutnya akan tumbuh kembang menjadi sebuah bakat si anak di masa yang akan datang ketika dia dewasa. Oke. Wah, akhirnya udah di penghujung ya. Kakak udah selesai dalam menjelaskan kepada ibu bapak selaku orang tua maupun ibu guru juga bahwa tentang pentingnya kita mengenali karakter, memahami anak dalam tumbuh kembangnya ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi ciri-ciri dari potensi yang tadi saya sudah sebutkan, ciri-ciri jenis ABK yang sudah saya sebutkan, kemudian dari potensi-potensinya, semoga bermanfaat bagi ibu dan bapak sekalian untuk mendidik anaknya lebih baik lagi. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Dikembalikan kepada Ibu Riana. Terima kasih. Terima kasih Kakak Nabila atas materinya. Ya, ini sangat bermanfaat sekali bagi orang tua ya, khususnya bagi kita sebagai ibu yang tentunya anak itu kan dekat sekali dengan ibu. Makanya di sini kita sebagai orang tua harus betul-betul mengenali anak kita. Jangan sekedar kita memberi makan, memberi pakaian, sandang, pangan, tetapi kita juga harus lebih ngeh gitu ya terhadap perkembangan anak-anak kita, terutama perkembangan dalam belajarnya. Sudah banyak sekali disebutkan oleh Kakak Nabila bagaimana anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, ciri-cirinya. Nah, sekarang ibu amati anak-anak itu termasuk yang mana yang intelijennya tinggi. Ya ternyata anak yang bandel itu belum berarti tidak bisa. Mungkin saja kenakalannya itu terpicu karena dia kurang bisa mendapatkan ruang untuk berkreasi. Kita tidak boleh mencap karena kita bandel, nggak boleh ya, karena memang ucapan seorang ibu itu adalah doa. Ingat ya ibu-ibu, ucapan seorang ibu adalah doa. Jangan pernah ibu katakan ketika lagi ngajarin anak nih, karena anak nggak ngerti-ngerti, bodoh banget sih kamu. Astagfirullah, jangan sampai seperti itu ya. Ucapkan kata-kata yang baik. Nah, kata-kata yang baik itu adalah doa bagi seorang ibu. Nah, dari penjelasan Kakak Nabila tadi, Kakak ada yang mau bertanya, kurang jelas, boleh bertanya kepada Nabila. Yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Ibu kelihatan hijau putih kakak. Ibu Riana itu di mute. Ibu Riana yang di mute. Ke-mute, nggak ada suaranya. Oh ya Allah, ya. Dari tadi ya, aduh, saya sudah dari tadi berbicara belum ini ya, nggak kedengeran ya. Ya, ini uraian tadi, silahkan bagi yang mau bertanya kepada Kakak Nabila. Sama aja.
Silakan Ibu. Ada yang mau bertanya dari penjelasan tadi? Ya Bu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya sebagai guru ya boleh bertanya ya Kakak. Boleh. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya anak yang mempunyai kebutuhan khusus, tetapi karena kan kita kan kurang tahu nih. Kadang-kadang guru juga kan karena terlalu banyak, ya, kadang-kadang kurang diperhatikan satu persatu ya anak-anaknya. Bagaimana akibatnya kalau kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua memahami kebutuhan si anak? Bagaimana kalau anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu tidak tertangani dengan baik? Ya, itu mungkin pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya akan menjawab dari pertanyaan itu. Pertama, bagaimana jika kita tidak bisa tidak tertangani anak tersebut karena ketidaktahuan ya, itu bisa mempengaruhi anak ketika dia nanti dewasa. Jadi kalau misalnya ada anak yang memang anak berkebutuhan khusus ini tidak tertangani secara maksimal, maka anak tersebut ketika dewasa nanti akan berpengaruh banget secara akademiknya, akademik intelijensinya, kemudian secara emosionalnya, kemudian sosialnya maupun psikososialnya di lingkungan. Jadi kalau misalnya anak yang berkebutuhan khusus tidak tertangani, lebih cenderung ini pasti dari tingkat sosialisasinya aja sudah kurang ya. Iya, karena semua. Dari aspek bagaimana dia dalam problem solvingnya juga. Kan kalau kita tahu ya bahwa orang dewasa itu banyak banget masalahannya, pikirannya bercabang. Kalau misalnya dari anak kecilnya aja tidak bisa melakukan problem solving yang baik, maka si anaknya juga nantinya tidak mampu bisa memecahkan masalah sendiri ketika dia dewasa. Kemudian pengaruh juga faktor tumbuh kembang si anak. Jadinya dia nggak bisa punya kemampuan, keterampilan yang baik. Sedangkan di masa sekarang keterampilan itu sangat dibutuhkan ya. Skill itu sangat bernilai gitu di masa yang sekarang seperti ini. Seperti itu sih. Kemudian kalau misalnya ketidaktahuan dari orang tua maupun guru itu kadang-kadang kan kita nggak tahu ya mana anak berkebutuhan khusus, mana yang enggak. Nah, dengan cara bagaimana melakukan observasi lebih lanjut, kayak mengidentifikasi bagaimana dari perilakunya seperti itu. Ini dibutuhkan perhatian aja sih bagaimana terhadap dari orang tua kepada anak maupun guru kepada muridnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak atas penjelasannya. Jadi ternyata kalau kita tidak menanganinya dengan baik ya, pastinya potensi anak itu berkembangnya tidak maksimal. Mungkin bisa ngikutin, tapi tidak bisa maksimal. Ya memang kalau kita lihat ya bagaimana penanganan Adika ini ya, contohnya yang autis aja ya, contohnya yang autis. Kalau ditangani dengan baik, dia bisa berprestasi gitu ya. Kalau kita sering baca mungkin media gosip ya, anak-anak artis itu banyak yang autis, tapi karena ditangani dengan baik, akhirnya potensinya itu maksimal gitu. Contohnya yang mungkin saya sangat salut itu dengan siapa tuh artis senior itu, Dewi Yull itu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus kan, yaitu yang tidak bisa mendengar itu ya, itu tapi benar-benar menjadi maksimal gitu, dan bisa berkarya bahkan mengharumkan bangsa gitu. Nah tentunya kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, ya, menjadi anak-anak yang sukses, khususnya sukses dunia dan akhirat. Kita tidak menginginkan sukses hanya di dunia saja ya Ibu, tapi kita juga menginginkan anak kita itu sukses dunia dan akhirat. Ilmu aja dapat, imannya dapat. Gitu ya. Nah, karena ilmu tanpa iman nantinya gitu banyak kasusnya, sedangkan
iman tanpa ilmu juga tidak akan bagus gitu. Jadi harus antara ilmu dunia dan ilmu akhirat harus tetap berjalan. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya rasa ini sangat bermanfaat sekali, khususnya sebagai guru saya mempunyai bekal ya untuk lebih bisa maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap siswa-siswa, dan mungkin kita juga sebagai ibu butuh banget ilmu ini untuk bisa lebih mendekatkan anak-anak kita ya, untuk membimbing anak-anak kita itu lebih sukses lagi. Ya ibu-ibu, untuk besok masih ada lagi ya, 1 hari lagi. Saya mohon ya untuk melanjutkan pelatihan ini demi kesuksesan anak-anak kita. Kak Nabila, mungkin sebelum kita tutup, di foto dulu. Tuh, tadi foto awal, sekarang foto akhir. Oke, saya foto ya. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Lagi. Oke, ini ada 3 slide. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi. 1, 2, 3. Bentar. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nabila dan ibu-ibu semua. Kita akhiri dulu dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi besok. Dadah. Terima kasih ya. Dadah Bu Diana. The game.